in audio. Fam Malaysia telan malu di kandang sendiri. Tiket Asian All-Star vs Manchester United sepi peminat. Puluhan ribu supporter Asia pilih nonton Indonesia vs China di Gelora Bung Karno. Kuala Lumpur, Malaysia. Jika Federasi Sepak Bola Malaysia sedang mencari momen untuk mengangkat kembali citra mereka di kancah Asia, maka yang terjadi belakangan ini justru menjadi mimpi buruk yang sangat memalukan. Sebuah pertandingan mega, bertabur bintang dan dijual dengan promosi besar-besaran, Asian All-Star vs Manchester United, justru harus menelan pil pahit. Tiketnya sepi peminat. Ya, meskipun nama Manchester United masih menggema sebagai salah satu klub raksasa Eropa dengan jutaan penggemar di seluruh dunia, namun animo masyarakat Asia, khususnya dari negara-negara ASEAN, tidak terlihat sama sekali. Ribuan, bahkan puluhan ribu kursi di Stadion Utama Bukit Jalil tetap kosong. Tiket yang ditawarkan dengan diskon besar dan berbagai promosi eksklusif tak juga habis terjual. Pemandangan ini menjadi tamparan keras bagi fam dan penyelenggara yang berharap laga ini menjadi suguhan spektakuler bagi pencinta sepak bola Asia. Namun, yang lebih menyakitkan lagi bukan hanya soal kursi kosong itu. Fakta yang menghantam langsung ke wajah fam adalah bahwa di saat tiket laga Asian All-Star vs Manchester United sepi peminat, puluhan ribu penggemar justru menyerbu tiket pertandingan lain yang digelar ratusan kilometer dari Kuala Lumpur, di jantung ibu kota Indonesia, Jakarta. Tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebuah laga kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia dan Tiongkok menjadi magnet yang luar biasa kuat. Tiketnya ludes hanya dalam hitungan jam. Animo luar biasa ini bukan hanya datang dari publik Indonesia, tapi juga dari negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, bahkan Malaysia sendiri. Ironisnya, banyak warga Malaysia yang justru rela terbang ke Jakarta demi menyaksikan duel panas Indonesia vs China, ketimbang duduk menyaksikan pemain bintang yang hanya tampil sebagai hiburan sementara di tanah air mereka sendiri. Fenomena ini tidak hanya membuat fam tersentak, tetapi juga menimbulkan kehebohan di media sosial. Warganet ramai-ramai membandingkan atmosfer Gelora Bung Karno yang membara dengan suasana sepi dan muram di Bukit Jalil. Bahkan ada yang menyebut GBK adalah teater sejati sepak bola Asia, bukan sekadar tempat hiburan seperti yang dibuat fam. Antusiasme yang tak terbendung, Indonesia bangkit, Asia menengok. Apa yang terjadi di Indonesia bukanlah suatu kebetulan. Dalam 2 tahun terakhir, performa timnas Indonesia di berbagai kelompok umur hingga senior terus menunjukkan grafik menanjak. Laga kontra Tiongkok menjadi sangat dinantikan, bukan hanya karena rivalitas klasik, tetapi karena banyak pihak menilai bahwa Indonesia kini benar-benar layak diperhitungkan. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI pun tampak cermat dalam membangun atmosfer kompetisi. Promosi yang tepat, harga tiket yang masuk akal, serta kualitas pertandingan yang semakin menjanjikan membuat setiap laga timnas Indonesia seperti magnet yang menarik seluruh pecinta sepak bola dari segala penjuru. Tak heran ketika penjualan tiket dibuka untuk laga Indonesia vs Tiongkok, sistem langsung tumbang. Lebih dari 2 juta orang mengakses situs tiket dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu singkat, semua kategori tiket habis, mulai dari tribun ekonomi hingga VIP. Bahkan, tiket hospitality yang dibanderol dengan harga selangit pun ikut ludes. Pembandingan yang menyakitkan, di mana Malaysia? Sementara di sisi lain, Malaysia justru tengah dilanda krisis kepercayaan dari publik sepak bolanya sendiri. Kekalahan demi kekalahan di turnamen internasional, polemik internal fam, serta minimnya talenta muda yang muncul membuat sepak bola Malaysia seolah tertinggal dari tetangga-tetangganya. Bahkan upaya untuk menarik kembali kepercayaan publik dengan mendatangkan Manchester United, klub yang konon memiliki fanbase besar di Asia, tidak membuahkan hasil apapun. Dulu kami bangga saat Bukit Jalil penuh saat timnas main atau saat ada event besar. Sekarang, bahkan lawan MU pun kursinya kosong. Malu, benar-benar malu. Tulis seorang supporter Malaysia dalam unggahan viral di platform X, sebelumnya Twitter. Lebih lanjut, beberapa media lokal bahkan menyebut keputusan fam mendatangkan Manchester United hanyalah strategi panik untuk menutupi kegagalan mereka dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Alih-alih menyentuh hati supporter, keputusan itu justru membuka luka baru dan membuat publik makin sinis.
Asia memilih Indonesia. Pemandangan yang paling mencolok terjadi sehari sebelum kedua laga digelar. Di Bandara Soekarno-Hatta, ratusan penggemar sepak bola dari berbagai negara Asia terlihat mengantre sambil mengenakan atribut timnas Indonesia. Dari bendera Vietnam, jersey Filipina, hingga scarf Thailand, semuanya menyatu dalam semangat yang sama, menyaksikan Indonesia bertarung di panggung besar. Beberapa dari mereka bahkan secara gamblang mengaku memilih menonton Indonesia dibanding Asian All-Star vs MU. Saya suka MU, tapi pertandingan itu seperti konser musik, bukan kompetisi. Sedangkan Indonesia vs China adalah sepak bola sejati. Ada atmosfer, ada sejarah, ada harga diri, ujar seorang supporter asal Bangkok. Yang lebih menarik lagi, rombongan supporter dari Sabah dan Sarawak justru memilih berbondong-bondong ke Jakarta. Ketika ditanya mengapa tidak menonton di Bukit Jalil yang lebih dekat, salah seorang dari mereka menjawab singkat, "Kami ingin atmosfer nyata, bukan acara kosong yang dipaksakan." Publik meninggalkan. Dalam kondisi seperti ini, FAM tampaknya tidak bisa berkata banyak. Mereka justru menarik diri dari konferensi pers pasca laga Asian All-Star vs MU karena berbagai pertanyaan tajam dari jurnalis, termasuk mengapa begitu sedikit warga Malaysia yang hadir di stadion sendiri. Situasi makin diperburuk dengan munculnya laporan bahwa sebagian besar penonton yang hadir justru adalah wisatawan asing dan ekspatriat yang tinggal di Kuala Lumpur, bukan supporter lokal. Media Malaysia pun tak segan-segan menyebut momen ini sebagai malapetaka promosi sepak bola modern yang gal menyentuh akar budaya supporter. Dominasi baru telah lahir di Asia Tenggara. Apa yang terjadi dalam kasus tiket ini bukan hanya soal popularitas klub atau bintang lapangan. Ini adalah refleksi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kebangkitan semangat nasionalisme sepak bola yang tumbuh dari bawah, dari akar rumput, dari suara rakyat yang haus prestasi dan atmosfer nyata. Indonesia, dengan segala keterbatasan dan tantangannya, kini menjadi epicentrum baru sepak bola ASEAN. Dan saat puluhan ribu supporter menyerbu Gelora Bung Karno demi menyaksikan laga Indonesia vs Tiongkok, sementara kursi-kursi di Bukit Jalil tetap kosong dalam laga bertabur bintang, maka satu hal telah menjadi jelas. Asia kini lebih memilih yang nyata, bukan yang glamor semu. Dan saat ini yang nyata itu ada di Jakarta, bukan Kuala Lumpur.